فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada malam hari ini di tempat yang mubarak insyaallah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di bulan yang mulia juga. Bulan Rajab itu salah satu di antara bulan haram. Kalau kita istilah tanah haram, tanah suci. Kalau bulan haram, bulan suci. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu punya kebiasaan menciptakan makhluknya, kemudian memilih di antara makhluknya memiliki keutamaan satu di antara yang lainnya. Allah ciptakan tempat di muka bumi ini yang begitu banyak, tapi Allah pilih tempat yang mulia di antara tempat-tempat yang ada, yaitu masjid. Ya, masjid itu tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalamnya, dan waktu, zaman, bulan juga kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan haram. Ada 4 bulan haram. Salah satu mutawalliyat, ada 3 yang berurut: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab itu yang terpisah. Jadi 4 bulan haram ini bulan yang mulia, yang memiliki keagungan lebih di antara bulan-bulan lainnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, saya hadir di sini berawal dari chattingan dengan Mas Fahrizal yang mana ya? Kemudian Mas Dedi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tak kenal tak ta'aruf ya. Ta'aruf. Baik, nama saya Supriyadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dari sisi nama sudah kelihatan sukunya suku Jawa ya Bapak Ibu. Tapi saya kelahiran bukan Jawa. Saya lahir di Sumatera Utara, Medan. Hidup keluarga di sana, maksudnya bapak ibu saya di sana, nenek saya di sana. Jadi satu-satunya anak dari bapak ibu saya yang di Jawa. Semuanya masih di Medan, di Sumatera Utara. Besar di sana, sampai kuliah, sampai sekolah di sana terus. Baru setelah kuliah ke Jawa, pulang ke Jawa. Kalau ditelusuri aslinya Jogja sih katanya. Cuma saudara sudah sepertinya terputus ya Bapak Ibu. Zaman transmigran nenek saya, jadi bapak ibu saya itu belum pernah ke Jawa. Belum pernah menginjakkan kakinya di Jawa. Jadi maaf kalau saya nggak bisa bahasa Jawa. Boten sakit. Sedikit-sedikit Pak ya. Orang Jawa yang belajar bahasa Jawa ini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf jika nanti ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan ya, karena ya di Jawa ini sangat memperhatikan ya, luar biasa sopan santun, adab dan lain sebagainya. Kalau di sana Bapak Ibu Jawa ya, banyak orang Jawa. Satu kampung tuh Jawa, tapi Jawanya bahasanya nggak ada tingkatan Pak. Satu semua. Mau ngomong yang kecil sama yang besar, yang kecil itu satu aja bahasanya, nggak ada tingkatan-tingkatan. Jadi kasar mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu nama saya Supriyadi, kelahiran atau asalnya dari sana, walaupun aslinya Jawa. Sekarang tinggal di Bukit Kencana Jaya, Meteseh Tembalang. Monggo jika lewat sana bisa mampir Bapak Ibu sekalian. Gimana?
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mempersingkat waktu ya, karena antara maghrib sampai isya ini cukup singkat waktunya. Saya diberi amanah untuk menyampaikan nasihat kepada diri saya sendiri tentunya dan jemaah sekalian umumnya tentang pentingnya ilmu sebelum amal. Ya. Pentingnya ilmu sebelum amal. Ya, kalau dalam bahasa hadis itu biasanya al ilmu qoblal qaul wal amal gitu. Imam Bukhari itu dalam kitabnya selalu mengawali kitabnya dengan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau bahasa kita mungkin berpikir sebelum bertindak gitu Pak ya. Kalau bahasa hadisnya, bahasa syariah ulama itu biasanya membahasakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Supaya apa? Kenapa ini ditaruh di depan? Kalau dalam kitab Sahih Bukhari itu ditaruh di pertama. Di kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawi juga hadisnya taruh di paling pertama. Nama babnya al ilmu qoblal qaul wal amal, ya, supaya yang mengilmui, yang menyampaikan tahu ilmunya, yang mendengarkan bertambah ilmunya dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dasarnya manusia atau kita semuanya melakukan aktivitas itu dalam kehidupan kita itu mengarah kepada dua hal. Yang pertama jalbul manfaah, yang kedua daf'ul mafsadah. Yang pertama mengharapkan manfaat, kebaikan. Insyaallah. Yang pertama mengharapkan kebaikan, yang kedua menghindari atau menjauhkan dirinya dari mafsadah, kerusakan ataupun dosa, manfaat dan madharat. Ya, ini sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan bisa menjauhkan diri kita ini dari dosa sejauh-jauhnya. Sebagaimana dalam doa kita, Allahumma ba'id bainal masyriqi Allahumma ba'id bainal khotoya ya kama ba'adta. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku itu sebagaimana jauhnya timur dan matahari. Jauhkan dari kesalahan, jauhkan dari mudarat. Ya, itu pada hakikatnya kehidupan kita sehari-hari ya ini bisa mendapatkan kebaikan dan bisa menjauhkan atau meninggalkan mudarat. Karena Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sekarang ini hakikatnya adalah benih yang kita tanam, yang suatu saat nanti akan kita panennya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau yang ditanam adalah kebaikan sekecil apapun, maka nanti akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu artinya sesuatu yang kecil ya. Artinya kalau di dunia nggak bisa ditimbang. Timbangan akhirat itu paling minimal dzarrah. Iya. Sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun kejelekan, iya bisa ditimbang. Kalau di dunia nggak kelihatan, di dunia dianggap sepele, dzarrah itu mungkin diterjemahkan biji sawi mungkin Pak ya. Ada yang menerjemahkan biji sawi. Tapi ala kulli hal itu dzarrah adalah suatu hal yang bisa minimal, bisa ditimbang oleh mizannya, oleh timbangannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekecil apapun amalan kita akan melihatnya. Disinilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung melihatnya, ada yang langsung melihatnya, ada yang menunggu. Iya. Kita senyum misalnya, langsung dibalas oleh senyumnya jamaah, itu langsung. Tapi ada yang kebaikan itu yang kita tanam nanti menunggu suatu saat akan kita lihat ya. Suatu saat akan kita lihat, butuh waktu yang tidak sebentar, bisa jadi sampai di akhirat akan melihat kebaikan yang kita tanam. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun yang kita lakukan
Ya arahkan ke sana, jalbul manfaah wa daf'ul mafsadah. Mendapatkan manfaat, kebaikan, baik kebaikan dunia atau akhirat, dan daf'ul mafsadah, menolak madarat. Iya, menjauhkan diri kita dari kerusakan, dari dosa, dari api neraka. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti kemudian ada perbedaan dalam pilihan amal. Kita kalau ditanya pengen masuk surga, ya pengen semuanya, tapi amalnya berbeda-beda. Iya. Ada yang ngaji seperti ini. Kalau seperti ini kan tema kita ilmu sebelum amal ya. Hadisnya itu salah satunya man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang mana jalan itu dia menuntut ilmu, dia menambah ilmu, mau jalannya taklim, mau jalannya pengajian, mau jalannya streaming di YouTube, biasanya bisa dengar kajian, jalannya membaca buku, jalannya telaah kitab. Yang penting di situ dia menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu, Allah mudahkan jalannya, thoriqon ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah orang ketika ingin masuk surga tidak mau menempuh jalannya. Orang ditanya ingin masuk surga tapi tidak mau menanam benih tadi itu. Tidak mau mengambil sebab. Ya, gimana caranya bisa masuk surga? Gimana caranya bisa mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala? Salah satu yang Allah jelaskan, yang Rasulullah SAW sabdakan, menuntut ilmu. Banyak-banyak menuntut ilmu, sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Kalau dia menuntut ilmu, maka Allah akan tuntun. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pada hakikatnya ngumpul kita di sini ini, majelis kita di sini ini mempermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan amal nanti, walaupun tujuannya sama. Tujuannya pengin jalbul manfaah. Tujuannya kebaikan. Tujuannya ingin mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi nanti perbedaan amal. Mencari rezeki misalnya. Ada yang mencari rezeki dengan halal, memperhatikan batasan-batasan, tapi ada juga orang yang mencari rezeki dengan menipu. Tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Kalau ditanya tujuannya, ya supaya dapat rezeki. Tapi amalnya beda. Kenapa? Beda ilmu. Ilmunya yang beda. Sehingga nanti amalnya juga beda. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pingin anaknya jadi soleh misalnya. Ya siapa sih anaknya enggak mau jadi soleh? Bahkan dinamakan Muhammad Soleh. Ya, setiap hari dipanggil soleh. Tapi tidak tahu caranya bagaimana mendidik supaya jadi anak yang soleh. Ada yang mendidik anaknya dimasukkan pesantren, ikut kajian, ikut biasanya TPQ, kajian, mau belajar ngaji dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya jadi anak yang soleh. Tapi ada juga orang tua yang pengen anaknya jadi soleh, dinamai anaknya soleh, tapi pendidikannya tidak diperhatikan. Yang penting sekolah umum yang pelajaran agamanya cuma 2 jam satu pekan, nanti akan jadi soleh sendiri menurutnya. Iya. Dan ternyata ya ketika tumbuh besar, SD selesai, SMP dan sebagainya, soleh itu tinggal nama saja, hanya dipanggil soleh saja, tapi kelakuannya durhaka kepada orang tua, waliyadzubillah dan lain sebagainya. Jadi perbedaan amal, tujuannya sama, ingin jadi anak yang soleh, ingin mendidik anak menjadi anak yang soleh, tapi amalnya beda. Walaupun tujuannya ingin jadi mendapatkan anak yang soleh. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, antara dua hal ini ya maksudnya sama. Tujuannya ingin mendapatkan manfaat, tapi amalnya berbeda karena beda ilmunya. Jadi kalau kita hari ini meluangkan waktu kita datang di sini
mendengarkan kajian atau tausiah, artinya kita menganggap ini penting. Ini suatu hal yang kita butuhkan, sehingga kita bisa bagaimana nanti beramal sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, meraih manfaat keutamaan. Tapi ada juga orang yang hidup ini yang penting bisa makan, bisa minum, bisa tercukupi kehidupannya. Kajian nggak penting. Kalau ditanya pengen masuk surga, iya. Tapi jalannya beda. Kenapa berbeda? Karena beda ilmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disinilah kita akan mempelajari. Ya, mudah-mudahan kalau nggak waktunya nggak cukup, ya insya Allah mudah-mudahan ada waktu lain kita bisa bertemu. Akan mempelajari, memahami manfaat dan madharat dengan konsep manfaat madharat itu sendiri. Ya, kita akan memahami, mempelajari, mencoba untuk mengilmui tentang konsep manfaat dan madharat. Ya. Manfaat dan madharat. Ya. Yang pertama tentang manfaat, jalbul manfaah tadi ya. Tujuan dari hakikatnya amal kita ini dua, mengharapkan manfaat dan menjauhkan madharat. Poin pertama, ada 4 poin ya. Yang pertama itu ilmu tentang manfaat, yang kedua ilmu tentang madharat, yang ketiga ilmu tentang meraih manfaat, dan yang keempat ilmu tentang menghindari madharat. Ya. Yang pertama ilmu tentang manfaat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak keliru atau tidak salah dalam identifikasi, kita mengira melakukan suatu amal itu kebaikan, tapi ternyata keburukan. Suatu amal itu kebaikan, kita kira manfaat, tapi ternyata itu madharat. Iya. Ini bisa terjadi, misalnya mendidik anak tadi. Mendidik anak ini butuh ilmu. Mau dijadikan seperti apa anak ini? Ilmunya seperti apa? Manfaat, yang bermanfaat bagi anak itu bagaimana? Nah, ini tentunya harus kita ketahui. Jangan sampai yang kita kira manfaat itu jadi madharat. Menyekolahkan anak di sekolah umum misalnya, cukup nanti kalau tamat sekolah jamin jadi soleh. Maksudnya seperti itu, ilmunya seperti itu. Dan ternyata ketika anak itu tumbuh besar dan selesai sekolah, ya soleh itu tidak kunjung, bahkan dia melawan orang tua. Ini karena kita tidak tahu mana yang manfaat. Apakah mengutamakan ilmu dunianya saja, atau harus diimbangi dengan ilmu akhiratnya? Maka ada orang tua yang menginginkan anaknya soleh, ya anaknya disuruh ngaji, belajar Al-Quran, belajar bahkan di pesantren, dipondokkan. Ini tujuannya adalah ilmu orang tua ini tentang manfaat, ya. Karena pendidikan di pesantren misalnya, dia yakin betul akan melahirkan anak yang soleh. Jadi ilmu tentang manfaat ini menjadi penting supaya amal kita, apa yang kita kerjakan itu ya betul-betul manfaat. Jangan seperti orang yang menumpuk. Kalau dalam Al-Quran ya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan kalian, shadaqatikum, sedekah kalian itu dengan manni wal adza. Itu artinya, kalau manna wasalwa artinya makanan yang luar biasa. Tapi kalau manna wal adza itu artinya sesuatu yang manis tapi merusak. Sesuatu yang manis tapi merusak. Kalau manna wasalwa, manis, enak, itu makanan yang diberikan ke Bani Israel ya. Tapi kalau manna wal adza,
manis tapi merusak. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ria, dipuji orang, itu enak, terbang kita, tapi merusak. Maka la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, pengin pujian dari manusia. Itu ibarat famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun. Itu seperti kita menumpuk pasir di atas batu yang licin di sungai. Kita tumpuk pasir itu banyak di atas batu, kemudian datang air sungai. Maka kata Allah, apa yang tersisa? Tidak ada. Gitu juga dengan amal kita. Kalau dibarengi dengan niatan-niatan riya, ini seperti kita menumpuk amal, kemudian datang badai riya sehingga tidak tersisa apapun. Dan yang beramal itu mengira sudah menumpuk pahala yang banyak. Yang beramal mengira bahwasanya pahalanya sudah banyak, padahal itu sudah dihantam oleh badai riya karena ketidaktahuannya, karena kurangnya ilmu terhadap amalnya, karena kurangnya ilmu terhadap riya tadi itu. Maka jangan sampai yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Al-Kahfi, mereka mengira sudah melakukan yang terbaik, sudah mengumpulkan pahala yang banyak. Faja'alnahu haba'an manthura. Kalau kata Allah, kami jadikan nanti seperti debu yang berterbangan. Ya. Faqadimna ila ma amilu. Kami kumpulkan di hari kiamat orang-orang yang sudah beramal, yang mengira pahalanya banyak, yang mengira sudah menumpuk pahala atau amal yang banyak. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan debu seperti debu yang berterbangan. Karena apa? Karena riya. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti itu kita mengira bahwasanya itu manfaat dan ternyata itu adalah madharat. Nah, makanya pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, kita mengilmui manfaat tersebut, melakukan penambahan ilmu, upgrading. Seperti ini kita ngaji, kita taklim supaya lebih banyak tahu tentang manfaat. Contoh kecil saja Bapak Ibu sekalian, urusan kamar mandi itu kalau tahu ilmunya jadi pahala. Urusan kamar mandi, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa, tahu adab di kamar mandi, adabnya nggak boleh menyebut nama Allah. Kemudian keluar pakai kaki kanan, baca ghufranaka, sepele, mandi pun termasuk. Tapi kalau tahu ilmunya itu menjadi pahala. Dan semua aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau tahu ilmunya itu jadi pahala. Tapi kalau nggak tahu ilmunya jadi kebiasaan. Makan kita ya kebiasaan, tujuannya supaya kenyang. Tapi kalau tahu ilmunya, makan tahu dalilnya. Kulu washrobu, makanlah kalian, makanlah yang baik-baik kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu adabnya. Niatnya makan ini supaya bisa berdiri tegak untuk sholat. Jadi hal sepele ini kalau tahu ilmunya jadi pahala. Namanya ibadah ghairu mahdhur. Iya. Nah, inilah pentingnya ilmu, manfaat. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, ibadatun ahlul ghaflah ada, ibadahnya orang lalai itu kebiasaan. Wa adatu ahlul ilmi atau ahlul yaqdzah ibadah. Dan sebaliknya kebiasaannya orang soleh, orang punya ilmu itu jadi ibadah. Saya ulangi lagi. Ibadatun ahlul ghaflah ada. Ibadahnya orang lalai itu kebiasaan. Nilainya bisa kebiasaan. Misalnya sholat 5 waktu itu ibadah. Tapi kalau bagi orang lalai itu sholatnya salah-salah, niatnya juga nggak diperhatikan, wudunya sembarangan, tidak mau disempurnakan. Yang penting sholat, menggugurkan kewajiban. Ini kan menjadi kebiasaan itu. Pokoknya orang lain sholat, kita sholat, ini menjadi kebiasaan. Nah, ibadahnya orang lalai itu bisa nilainya jatuh menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ya nilainya rendah.
Dan sebaliknya, kebiasaannya orang berilmu, maksudnya kebiasaan ini aktivitas hariannya, makan, minum, kamar mandi, bahkan tidurnya, kalau punya ilmu itu bisa nilai ibadah. Wa adatu ahlil ilmi ibadah. Kebiasaannya orang berilmu itu bisa bernilai ibadah. Makannya misalnya, tadi sudah contoh makan. Tidurlah, tidur dengan adab-adabnya, tahu doanya, niatnya apa, ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sepele ini bisa nilai ibadah. Jadi efektivitas kehidupan seorang beriman dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa meraup banyak pahala dengan ibadah-ibadah yang dia ilmui. Mencari nafkah, keluar, itu kalau tahu ilmunya pahalanya besar. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, hanya ingin untuk makan saja, ya dapatnya ya makan. Tapi kalau tahu ilmunya, maka selain mendapatkan kecukupan di dunia, Allah akan berikan pahala yang luar biasa karena dia tahu ilmunya. Nah, inilah pentingnya kita mengilmui manfaat, ya. Mengilmui manfaat. Apa yang membuat kita bertambah kebaikan, ini perlu kita tahu. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan sampai salah. Yang kita kira manfaat ternyata madharat. Yang kedua ilmu tentang madharat. Lawannya ya, ilmu tentang madharat. Madharat atau mafsadah, kerusakan yang buruk itu seperti apa? Karena dalam situasi sekarang ini yang buruk itu dilakukan mayoritas banyak orang. Kita kalau melakukan aktivitas, melakukan amal atau kegiatan dan itu dilakukan banyak orang, itu biasanya lebih aman, nggak disalahkan. Lah yang lain juga begitu kok, gitu. Maaf, mendidik anak contoh lagi ya. Lah anak itu yang lain juga sekolahnya biasa aja. Sekolah di sekolah umum ya sekolah, ya. Jadi nggak disalahkan. Tapi bagi seorang orang tua yang memiliki ilmu, maka sekolah misalnya di sekolah umum itu tidak cukup untuk pendidikan agamanya, maka ditambah lagi dengan ngaji di masjid, ditambah lagi dengan mungkin bisa jadi pesantren kilat atau dimasukkan pesantren, karena menganggap bahwasannya ya pendidikan agama di sekolah umum itu tidak cukup, sehingga kalau tidak ditambah dengan ilmu agama, tidak diseimbangi dengan ilmu agama, maka ini adalah madharat. Ini adalah suatu kerusakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya prinsip, kalau orang banyak melakukan kebaikan, maka kita ikuti. Kalau banyak orang melakukan kemungkaran, maka jangan kita ikuti. Bagaimana bisa terjadi? Kalau punya ilmu. Kalau kita punya ilmunya akan memiliki filter, memiliki penyaring, ya ini baik atau buruk. Ya. Jangan sampai ya kita tidak mengetahui itu suatu keburukan, kemudian dilakukan banyak orang, karena pada zaman sekarang ini ya keburukan itu sudah menjadi hal yang biasa. Keburukan menurut syariat, ya. Pelanggaran syariat, kemaksiatan itu bisa jadi sekarang ini orang sudah banyak melakukan dan kita ikut-ikut melakukan dan merasa aman. Bisa jadi karena kurangnya ilmu kita, tidak tahu kalau itu madharat, tidak tahu kalau itu mafsadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, maka yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi agama ini bukan mengikuti kebanyakan orang. Agama ini mengikuti ya sesuai dengan dasar-dasar, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Walaupun orang lain banyak melakukan dan bertentangan dengan syariat, maka ini kalau yang memiliki ilmu tentang madharat ini menjadi benteng. Ya, jangan ikutin. Orang lain mendidik anaknya, mencukupkan sekolah
di sekolah umum saja selesai, maka kita yang memiliki ilmu tentang madarat, bahaya ini. Kalau besar tanpa agama, anak-anak kita kalau besar jauh dari masjid, besar jauh dari ilmu syariat, jauh dari Al-Quran, ini madarat. Maka harus ditinggalkan, harus kita singkirkan. Dengan apa? Dengan memahamkan anak-anak terhadap agamanya. Walaupun ya kebanyakan orang sekali lagi mendidik anak misalnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu tentang wasilah meraih manfaat. Tadi yang pertama ilmu manfaat, yang kedua wasilah meraihnya. Karena kadang ya sudah tahu kebenaran tapi belum sanggup untuk meraihnya. Jadi meraihnya, melaksanakan, mendapatkan manfaat, meraih manfaat ini juga harus tahu ilmunya. Ada orang bertobat misalnya, contohlah orang yang ingin bertobat setelah membunuh 100 orang. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Gimana caranya? Dia bingung, tobatnya gimana? Kalau nggak tahu caranya, dia potensi untuk kembali lagi berbuat maksiat. Tapi alhamdulillah dia tanya kepada seorang ulama, gimana? Saya diterima tobatnya kalau mau bertobat. Caranya gimana? Suruh pindah dari kampungnya. Jadi dia mencari bi'ah, lingkungan yang kondusif. Cari teman-teman yang baru, yang soleh. Ini wasilah, ini cara meraihnya supaya bisa bertobat. Karena kalau seandainya dia tetap tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak soleh, maka dia potensi untuk kembali melakukan kemaksiatan lagi. Tapi disarankan untuk pindah dari kampungnya, mencari lingkungan yang baik, kemudian dia bisa bertobat di sana. Cara meraih taubat. Banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang pengen taubat, tapi sampai sekarang belum bisa-bisa. Kenapa? Tidak tahu caranya. Dari mana dimulai? Karena tidak tahu cara untuk meraih manfaat, meraih taubat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa kita ya yang diajari oleh Rasulullah SAW. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa. Apa itu artinya? Ini materi ini. Jadi materi ini satu doa ini saja. Allahumma arinal haqqo, ya Allah tunjukilah kepadaku yang benar itu benar. Tadi meraih manfaat. Allahumma arinal haqqo, tunjukkan kepadaku manfaat. Hak yang benar itu seperti apa? Artinya ini ilmu. Ya, kita harus menuntut ilmu, mencari yang benar seperti apa. Kemudian nggak cukup sampai di situ, warzuqnat tibaa, dan rezekikanlah kepadaku ittiba, untuk mengikutinya. Karena nggak semua orang tahu kebenaran, tapi sanggup untuk mengikutinya. Maka doanya warzuqnat tibaa. Setelah kita mengetahui kebenaran, setelah kita mengetahui yang hak, setelah kita mengetahui manfaat, maka berusaha untuk meraihnya. Menambah ilmu kita untuk meraih manfaat tersebut, dan berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk meraih manfaat. Kalau kita sudah paham, ya, mana yang benar, sudah paham tujuan hidup kita ini pengennya ya surga Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita paham semuanya, maka kita memohon kepada Allah gimana cara meraihnya. Kita berusaha untuk meraih surga itu, gimana caranya? Tadi contoh salah satu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Salah satu untuk meraih surga tadi apa? Menuntut ilmu, menambah ilmu, karena jalan akan dimudahkan surga baginya orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya, yang keempat ya, yang terakhir. Wa arinal batila batila, lanjutan dari doa tadi. Dan tunjukilah kepadaku mana yang batil itu batil. Tadi ilmu tentang madarat. Mana yang
maksiat, mana yang mungkar, itu mungkar. Enggak abu-abu. Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak? Kan abu-abu. Kita mohon kepada Allah diberi ilmu tentang madarat, mana yang buruk. Kemudian warzuknaj. Ini jangan kebalik ya Bapak Ibu. Warzuknajtinabah atau warzukna ijtinabah kalau dipisah. Ya, ijtinabah itu artinya jauhkan atau palingkan. Ya. Setelah kita mengetahui madarat, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan. Ilmu mengetahui menjauhkan madarat, ya. Supaya dijauhkan dari bahaya, ya. Karena ya di antara kita banyak yang mengetahui yang buruk tapi belum sanggup untuk meninggalkannya. Tahu itu buruk, tahu itu ujungnya neraka, tapi belum sanggup. Maaf Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya orang yang tidak sholat, tahu nggak sholat itu wajib? Atau meninggalkan sholat itu mudarat? Meninggalkan sholat itu kerusakan. Kalau ditanya sholat itu wajib, ya wajib. Kalau meninggalkan sholat hukumnya apa? Berdosa. Tahu berdosa, tapi belum sanggup untuk meninggalkan dosa itu. Nah, kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa sholat? Gimana caranya supaya bisa meninggalkan dosa itu? Ya maka butuh ilmu di sini. Butuh ilmu untuk menjauhkan kita dari madarat, dari mafsadah. Bahwasanya ya misalnya meninggalkan sholat itu sebuah dosa dan tahu itu dosa, caranya gimana untuk bisa sholat? Caranya bagaimana untuk bisa menjalankan sholat atau meninggalkan dosa, meninggalkan sholat? Ya ini perlu dipelajari. Seperti orang yang taubat tadi. Untuk meraih manfaat itu butuh ilmunya, untuk meninggalkan madarat juga butuh yang namanya ilmu. Jadi lengkap sudah doa dari Rasulullah SAW, termasuk doa yang mencakup segala hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hafal semua ini. Karena ya sadar atau tidak sadar kita lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan, supaya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manfaat dan dimudahkan untuk meraihnya, dan berdoa kepada Allah diberi pemahaman terhadap mana yang mudarat, kemudian diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, yang mana manusia itu tujuan hidupnya adalah untuk meraih kebaikan dan menghindari atau meninggalkan keburukan. Tapi itu tidak akan tercapai kecuali mereka memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Juga mereka tahu cara meraih kebaikan dan mereka tahu cara untuk meninggalkan keburukan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaingan di antara kita ini, siapa di antara kita yang hidupnya paling banyak mendapatkan atau paling banyak mendapatkan kebaikan dan menghindari madarat, adalah mereka yang paling banyak tahu tentang 4 hal ini. Semakin banyak ilmunya terhadap kebaikan, manfaat, maka semakin berpeluang besar untuk mendapatkan kebaikan. Semakin banyak ilmunya untuk meraihnya, maka lebih besar lagi kebaikan yang akan dia raih. Contoh kecil tadi urusan makan, kalau tahu ilmunya, makan ada doanya, maka dia mendapatkan kebaikan. Yang mungkin orang makan biasa-biasa saja, hanya dapat kenyang saja. Tapi kalau dia makan, mendapat kenyang, dapat pahala.
dan semakin tahu ilmu untuk meraihnya, maka dia juga semakin besar lagi mendapatkan banyak kebaikan. Karena ya tadi banyak orang yang tahu kebaikan tapi malas untuk menjalankannya. Tahu kebaikan tapi tidak sanggup untuk menjalankannya. Dan sebaliknya, ya, semakin banyak dia tahu ilmu tentang madarat, mana yang buruk, maka dia berpeluang besar untuk bisa meninggalkan kerusakan, meninggalkan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Dan semakin tahu, semakin banyak ilmunya terhadap meninggalkan cara meninggalkan madarat, bahaya, maka dia bertambah banyak lagi, lebih besar lagi peluangnya untuk selamat ya, dari yang namanya madarat. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya sampai Isya Pak ya? Isya langsung berhenti atau bagaimana? Berhenti ya? Karena sudah masuk. Gimana? Oh iya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari materi ini kembali ke tema kita bahwasanya ilmu sebelum amal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Mengilmui sebelum kita beramal, supaya amal kita tidak sia-sia, tidak menjadi kebiasaan, tidak terbuang waktu kita dari pagi sampai sore begitu saja tanpa bertambahnya amal, tanpa bertambahnya pahala. Karena apa? Karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita la ta'lamuna syai'an. Memang enggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita ini, kalian tidak tahu sesuatu, tidak mengetahui apa-apa. Siapa ya di antara kita yang lahir sudah memiliki ilmu? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati atau akal. Jadi 3 modal besar ini, penglihatan, pendengaran, hati atau akal. Inilah yang Allah bekali. Yang kita lahir tidak membawa apa-apa. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Gimana mensyukuri 3 modal besar ini? Mencari ilmu, mencari hidayah. Jadi Allah berikan bekal penglihatan, pendengaran, dan akal. Ini modal besar bagi kita yang lahir tidak membawa apa-apa, yang lahir tidak tahu apa-apa. La'allakum tashkurun, tujuannya adalah supaya kalian bersyukur. Bagaimana mensyukuri 3 hal tersebut? Untuk mencari hidayah. Dengan 3 modal besar ini menjadi modal untuk mencari hidayah, mencari ilmu syariat, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tersesat. Allah Maha baik, Allah Maha adil, menciptakan manusia tidak mengetahui apa-apa, tapi Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah beri bekal sehingga nanti kita dengan bekal itu bisa menambah ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, maka merekalah orang-orang yang berilmu yang akan dimuliakan, akan diberi hidayah, akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermajelis di masjid Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang diharapkan, orang-orang yang diharapkan mendapatkan ilmu atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya ilmu sebelum beramal. Pentingnya ilmu sebelum beramal, sehingga apa yang kita amalkan dari bangun tidur sampai tidur kembali ini memiliki kualitas ibadah. Bukankah
ibadah itu maknanya luas. Ismun jami likulli ma yuhibbullah, semua segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yardah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, mau yang tersembunyi ataupun yang kelihatan, mau perkataan, mau perbuatan, ini semua jika memiliki ilmunya, aktivitas kehidupan kita akan bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini, yang sedikit ini di awal pertemuan saya di sini bisa menjadi awal kebaikan, bisa bertambahnya ilmu kita, bisa bertambahnya semangat kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, karena ini adalah kewajiban dari Rasulullah SAW, kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan sekian banyak ayatnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup ya. Langsung ditutup atau saya kembalikan kepada moderator.